Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali pada tema keluargaku, subtema kebersamaan keluarga untuk pembelajaran yang keenam. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Tujuan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu mengurutkan benda berdasarkan berat benda, lebih ringan atau lebih berat dengan benar. Tujuan yang kedua, siswa mampu menuliskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, siswa menunjukkan ungkapan terima kasih secara lisan atau tulis dengan tepat. Melaksanakan aturan di rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita. Di rumah terdapat aturan, salah satunya menjaga kebersihan rumah. Rumah harus dibersihkan secara rutin. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terkadang kita lupa membersihkan rumah. Kita harus saling mengingatkan secara langsung atau melalui tulisan. Rumah yang bersih nyaman untuk ditinggali. Anak-anak, kewajiban kita saat di rumah adalah menjaga kebersihan rumah. Nah, anak-anak apabila melihat orang tua sedang membersihkan rumah, silakan anak-anak segera untuk membantunya. Karena kewajiban untuk membersihkan rumah itu adalah kewajiban dari semua anggota keluarga. Nah, setelah rumah bersih, kemudian kebersihannya juga harus selalu dijaga, yaitu bisa dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian jika kita menggunakan barang-barang, setelah menggunakan kita letakkan kembali ke tempat yang semula. Nah, itu ya, anak-anak harus selalu mengingat untuk selalu menjaga kebersihan dari rumah kita. Mengukur berat badan. Berat badan dapat kita ketahui. Terdapat timbangan khusus untuk mengukur berat badan. Timbangan untuk mengukur berat badan disebut timbangan badan. Berat badan juga dapat diperkirakan. Caranya dengan melihat tinggi badan atau besarnya ukuran badan. Makin tinggi seseorang, badannya akan lebih berat. Begitu juga dengan ukuran badan. Makin besar ukuran badan, makin besar berat badannya. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada keluarga Siti. Ada ayah Siti, kemudian ada Siti dan juga ibu Siti. Nah, anak-anak perhatikan gambar tersebut. Kira-kira siapakah yang paling berat? Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa ukuran berat itu bisa dilihat dari timbangan, tapi juga bisa dikira-kira. Nah, perkiraan dari berat badan itu yang pertama anak-anak harus melihat tinggi badannya dulu. Nah, di sini tinggi badannya, nah kita lihat yang tertinggi itu ayah. Nah, selain tinggi badan, kita juga perlu memperhatikan besarnya. Nah, jadi kalau di sini yang agak lebih pendek daripada ayah itu adalah ibu. Nah, tapi anak-anak
perhatikan berat badannya atau besarnya badan antara ayah dan ibu, ini kira-kira mana yang lebih besar? Iya, betul sekali. Yang lebih besar adalah ibu. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui perkiraan dari berat badan seseorang, kita harus melihat tinggi badannya dan berat badannya. Nah, jadi untuk pertanyaan, siapakah yang paling berat? Nah, ini bisa kita lihat bahwa ibu adalah yang paling berat. Nah, meskipun tingginya tidak setinggi ayah, tapi ini selisihnya hanya sedikit ya. Nah, kemudian kita bisa melihat berat badannya atau besarnya badan ibu lebih besar daripada ayah. Jadi yang paling berat adalah ibu. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, siapakah yang paling ringan? Nah, kalau kita melihat di antara ketiga ini, yang tinggi badannya paling pendek, nah itu adalah Siti. Nah, kemudian di gambar ini Siti juga terlihat tidak terlalu gemuk ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang paling ringan di gambar ini adalah Siti. Nah, jadi kesimpulannya, jadi urutan berat badan mulai dari yang teringan adalah, nah yang paling ringan adalah Siti dulu. Nah, kemudian setelah Siti, baru ayah Siti. Nah, kemudian yang paling berat adalah ibu Siti. Nah, jadi itu ya, urutan berat badan dari keluarga Siti mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Perhatikan percakapan berikut. Di sini ada sebuah percakapan. Nah, antara Udin dan juga ayah Udin. Nah, di sini ayah Udin berkata seperti ini. Udin, bisakah kamu menolong Bapak? Nah, kemudian Udin menjawab, bisa, Pak. Apa yang bisa Udin bantu? Kemudian ayah menjawab lagi, bantu Bapak membersihkan kebun di belakang rumah ya. Udin bilang, baik Pak, akan Udin kerjakan. Kemudian ayah menjawab, wah, terima kasih Udin, kamu memang anak hebat. Bapak bangga kepadamu. Nah, anak-anak, setiap orang tua itu pasti akan senang jika memiliki anak yang berbakti. Anak berbakti bersedia membantu orang tuanya dengan senang hati. Anak berbakti juga bersikap sopan kepada orang tuanya. Nah, jadi saat kita ingat ya untuk melakukan permintaan, nah kita jika ingin meminta sesuatu harus dilakukan dengan sopan. Kemudian saat kita dimintai tolong oleh orang tua ataupun orang lain, kita juga harus menjawabnya dengan sopan dan melakukan dengan senang hati. Nah, kalau kita membantu orang tua dengan senang hati, maka ayah atau ibu kita atau anggota keluarga lain yang kita tolongi itu juga akan senang. Nah, sekarang anak-anak untuk tugas hari ini, nah di sini ada 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3, silakan anak-anak perhatikan gambar dari keluarga Rita berikut ini. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, siapakah yang teringan? Nah, silakan diperhatikan. Dari tinggi badan dan juga beratnya, kira-kira yang teringan siapa ya? Atau besar badannya, kira-kira yang teringan siapa? Kemudian untuk soal nomor 2, siapakah yang terberat? Nah, di sini yang terberat itu siapa? Dilihat tinggi badan dan besar badannya. Kemudian untuk soal yang nomor 3, urutkan berat badan keluarga Rita mulai dari teringan hingga terberat.
Nah, urutan dari teringan hingga terberat ya. Kemudian untuk soal yang nomor 4, buatlah sebuah percakapan dengan permintaan tolong dan ucapan terima kasih. Nah, anak-anak silakan buat percakapan sama seperti Udin dan Ayah tadi. Cukup 2 kalimat saja, yaitu ada permintaan tolong dan ada ungkapan terima kasihnya. Gitu ya. Untuk soal yang nomor 5, tuliskan 2 kegiatan menjaga kebersihan di rumah. Nah, anak-anak, untuk soal yang kelima silahkan dituliskan kegiatan apa saja yang dapat untuk menjaga kebersihan di rumah kalian. Ya, hanya 2 saja ya nomor 5 ini. Nah, anak-anak, silakan setelah ini langsung dikerjakan penugasannya pada buku tugas masing-masing. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita sudah berakhir. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan dan menyimak video pembelajaran dari Bu Guru. Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.